Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mencoba membuat cold brew anaerob. Membuat cold brew anaerob tapi biasa nih. Kalau kemarin 1:4, 50 gram kopi dengan 200 ml air. Concentrate ya. Kalau sekarang biasa ini 15 gram, jadi cold brew anaerobnya itu biasa aja 110 dan 112. Ini ditambah air 150 ya, biasa saja. Ini yang 112 dulu aja, keterusan tadi itu ya. Ini 112 dulu, yang ini 110. Dan kita tutup rapat ya dengan toples yang ada yang ada ininya, sealnya. Jadi rapat, posisinya anaerob. Iya. Kemudian kita simpan. Jadi ini istilahnya tubruk anaerob ya. Kalau kemarin itu kan tidak ada dalam filter, kalau sekarang ada filternya. Kita lihat 24 jam ke depan. Ya, ini cold brew yang biasa ya. Yang tubruk cold brew. Ini 112 sudah 24 jam. Ini yang 110 akan kita icipin bagaimana nikmatnya. Jumpa lagi dengan Pujo Duriat Mulia, pamer kaos ya, bagus. Kagama Bandung Raya. Jadi kawan-kawan dari Kagama Bandung Raya melakukan semacam fundraising gitu ya, menjual kaos, tapi ada manfaatnya karena keuntungannya untuk melakukan sangubaraya. Jadi membuat aktivitas di dapur, membuat nasi bungkus dan dibagikan ke orang lain. Jadi ada program sangubaraya, itu yang ada di Jawa Barat ya. Dan saya akan mencicipi yang namanya kopi cold brew. Kopi cold brew. Kopi cold brew biasa. Biasanya saya membuat 50 gram kopi ditambah dengan 200 ml air biasa, kocok, masukkan ke cooler. Tapi ini agak beda sedikit, jadi wah, memang harus pakai ekstra. Kenapa susah dibuka? Karena ini anaerob. Anaerob itu supaya tidak ada intervensi oksigen, jadi kedap udara. Yang di sebelah kanan adalah 112, yang sebelah kiri 110, maksudnya 15 gram dari kopi, 150 ml air. Ini sebelah kanannya 112. Sasetnya isi 15 gram, airnya 180 ml ya. Dan agak beda sedikit karena kami buat tubruk. Tapi tubruknya itu tubruknya itu agak lain. Jadi
tubruknya tidak langsung di sini, tapi tubruknya itu sudah dikantongin gitu ya, sudah dikantongin. Jadi ini bisa dibikin kopi tubruknya bisa dibikin cold brew, bisa dibikin hot brewing ya, seperti itu. Ini sama juga, sama juga cold brewnya sudah dikantongin ya, sudah dikantongin. Dan secara logika memang 110, saya suka 110, apalagi yang 14 preng gitu ya. Dan minum itu jangan karena haus ya, jangan karena haus, tapi minum itu karena kita tahu sensasinya, kita tahu nikmatnya minum ya. Kalau minum karena haus itu bisa dibayangkan ya, satu botol klek 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 langsung habis gitu ya. Jadi minum itu jangan minum biasa, tapi kita harus tahu minum model taster, model taster. Jadi istilahnya ditekuk, diseruput, gitu ya. Arabica gabung. Betul-betul nikmat sekali, betul-betul nikmat sekali karena terasa ada sensasi cold brew. Jadi memang minum dingin itu beda dengan minum panas. Kita memang harus sering membedakan ya. Kadang-kadang minum panas, hot brewing, tapi kadang-kadang juga pakai cold brew. Tapi saya lebih suka cool brew gitu ya. Cool, hatinya cool juga gitu ya, sebagai adjektif ya. Tapi beda dengan yang namanya es kopi, ya beda lagi karena ada esnya gitu ya. Kalau ini betul-betul takarannya memang 110 bener. Kita harus happy, permasalahan happy, bahagia, lebih umum lagi tidak ada stres gitu ya. Itu harus terekspresi dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan kecewa, jangan bersedih hati, jangan was-was ya. Kita tahu lah zaman pandemi ini banyak sekali masalah, tapi bagaimana kita menyikapinya? Ada kekecewaan, ada income turun, ada banyak masalah. Yang punya uang dengan mudahnya bisa beli tiket ke luar negeri buat piknik ya, buat vacation gitu. Tapi sekarang harus di rumah. Ini kan tidak mudah juga. Bagi yang tidak punya uang, jangan bersedih juga, tapi bagaimana bisa tetap menikmatinya gitu ya. Jangan gara-gara tidak punya uang, tidak bisa pergi, banyak ya masalah ya. Tapi jangan tewas gara-gara itu langsung kita down gitu ya. Karena apa? Stres itu jelas akan menaikkan asam lambung, itu kan secara metabolisme. Tapi stres itu akan merubah semua, tidak hanya metabolisme di lambung, metabolisme tubuh kita, di otak kita, pandangan, pemikiran kita, keputusan kita. Jadi stres itu akan mempengaruhi 40% kehidupan kita gitu ya. Itu yang harus diingat ya. Jangan lupa menikmati koptika. Ini kali ini kopi ya. Nanti ada tehnya, ada kakaonya. Kakao itu coklat gitu ya. Asam arabica. Ini kalau kita sudah bisa membedakan kopi 110
dengan 112, biasanya ada 115 gitu ya. Itu kita tandanya bisa lebih sensitif menilai sensasi minum kopi gitu. Dan setelah mengelola stres, biasanya saling berkaitan. Kelolalah tidur Anda. Tidur pulas itu tidak gampang. Kalau punya stres tidurnya nggak pulas gitu kan. Jadi terkadang seolah-olah sudah ada di tempat tidur, tapi matanya masih kedip-kedip, pikiran masih melayang kan gitu ya. Terus kemudian lampu dimatikan tapi buka HP, ternyata sinar HP itu merangsang mata itu, wah gitu kan, susah tidur lagi. Jadi niatkan tidur. Kalau bisa tidur sebelum jam 10 malam, bagus. Itu akan fit ya kondisinya. Karena itu akan menyebabkan kita bisa melancarkan metabolisme, detoksifikasi. Kadang-kadang bingung ya, pengen ngomong bahasa Indonesia tapi di otaknya bahasa Inggris. Detoxification, detoksifikasi, mengeluarkan racun gitu ya. Itu metabolisme tubuh jam 11 sampai jam 1 malam. Dan kemudian kalau bangun tidur jam 10, insya Allah bagi yang muslim jam 3 bisa bangun juga. Buat apa? Sholat tahajud. Nah, stresnya makin berkurang. Jadi ibaratnya mengelola stres itu ya, kalau kita petinju, wah petinju ya. Kalau kelas saya itu dipukul mungkin sama Muhammad Ali, siapa yang petinju yang sekarang ya, pak gitu langsung tewas. Tapi kalau saya mukul petinju yang heavyweight apalagi ya, pukulan saya ini nggak akan dirasakan gitu ya. Sama juga stres ya. Masalah besar bisa dianggap masalah kecil. Tapi kita terima masalah itu dan kemudian jangan terlalu masuk dalam kolbu kita. Nah itu stres itu bisa dieliminir. Sama juga misalkan kita gemuk ya. Dulu saya 102 kilo. Sekarang saya 65 kilo ya. Itu jangan memikirkan istilahnya, kalau mikir larinya ke makan, mikir larinya ke makan ya. Kalau akhirnya makan itu inginnya memang nasinya 3 piring, ayamnya 3 potong, satenya pengennya 30 tusuk kan enak itu. Tapi stres itu menuntun ke tubuh kita nggak bagus, makin nggak bagus, makin gemuk, makin berat, lutut makin lama, kita makin lama kan makin sepuh ya, lutut itu makin rapuh. Kenapa tubuh kita gemuk? Nah itu makanya bagi yang makin sepuh, kasihan lutut Anda makin kurus lah gitu. Tapi juga jangan bilang nggak apa-apa lah, yang penting gemuk ya. Jangan bilang juga kurus-kurus sehat gitu ya, karena banyak juga, ada juga, bukan banyak ya, nanti diprotes. Ada juga yang kurus-kurus sudah di ring jantungnya. Jadi istilahnya marilah kita kelola hidup kita, healthy lifestyle gitu ya, dengan pertama kali mengeliminasi stres kita. Kita jadi dipukul dengan berbagai problem, tapi kita tahan gitu ya. Tahan dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa menikmati yang namanya cold brew. Kali ini cold brew. Kapan-kapan kita hot brew gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.